Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Dalam duka baru kita ingat kepada Tuhan, minta ampun, minta bantuan dan sebagainya, dan semua ini wajar, timbul dari rasa iba diri. Dalam bersenang-senang kita lupa kepada Tuhan, karena pementingan diri yang berlebihan, mengejar kenikmatan diri sendiri. Semua ini bukanlah berarti bahwa kita harus menjauhi atau menolak kenikmatan hidup. Sama sekali tidak. Kita berhak menikmati hidup, berhak sepenuhnya. Akan tetapi, pengejaran terhadap kesenangan itulah yang menyesatkan. Ini merupakan kenyataan, bukan teori atau pendapat kosong belaka. Kita harus waspada dan sadar akan kenyataan ini, karena kewaspadaan dan kesadaran dalam pengamatan diri sendiri akan mendatangkan tindakan langsung tersendiri yang akan melenyapkan semua itu. Seperti telah tercatat dalam sejarah, Kaisar Kangxi, 1663-1722, sebagai kaisar dari dinasti Cheng atau bangsa Manchu yang besar telah berhasil mengembangkan kekuasaan kerajaan itu sehingga terkenal sampai di luar negeri. Akan tetapi semenjak Kaisar Kangxi meninggal dan pemerintahan dipegang oleh Kaisar Yongzheng, kekuasaan atau pengaruh itu mulai menyuram. Kaisar Yongzheng telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Cheng, namun dia tidak dapat mencapai keadaan seperti ketika kekuasaan berada di tangan Kaisar Kangxi. Hal ini adalah karena banyaknya terjadi pertentangan di dalam keluarga kaisar sendiri semenjak Kaisar Kangxi meninggal dunia, ditambah lagi dengan adanya pemberontakan di tempat-tempat yang jauh dari kota raja sehingga tentu saja peristiwa-peristiwa ini melemahkan keadaan kerajaan Cheng di waktu itu. Pemberontakan terjadi di mana-mana, pemberontakan kecil-kecilan yang cukup merongrong kewibawaan pemerintah. Terutama sekali karena di sebelah dalam istana sendiri terdapat pertentangan yang digolekkan oleh seorang selir dari Kangxi yang disebut Sem Taihou, yaitu Ibu Suri ketiga. Sem Taihou ini tentu saja masih mempunyai pengaruh yang besar, dan terutama sekali karena di antara pembesar militer banyak yang membantu atau mendukungnya. Tentu saja pembesar-pembesar itu adalah mereka yang selain masih terhitung keluarga dengan Ibu Suri ketiga ini, juga yang pernah banyak menerima budi dari Ibu Suri ini, bahkan yang memperoleh kedudukan tinggi karena jasa Ibu Suri. Kaisar sendiri tahu akan sepak terjang Ibu Suri yang kadang-kadang bertindak sewenang-wenang terhadap para pembesar yang menentangnya dan dianggap musuhnya. Akan tetapi Kaisar Yongzheng memiliki kelemahan, yaitu tidak berani banyak bertindak terhadap keluarga angkatan tua. Dia terlalu berbakti terhadap angkatan tua, hal yang sesungguhnya hanya menunjukkan kelemahannya. Bahkan pada akhir-akhir ini, secara terang-terangan Sem Taihou yang merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada keluarga Putri Nirahai yang kini menjadi istri dari pendekar super sakti di Istana Pulau Es, memusuhi keluarga itu dan mengumpulkan orang-orang Kangou yang pandai dan sakti dalam usahanya untuk membalas dendam kepada keluarga itu dan juga kepada para pembesar dan tokoh-tokoh Kangou yang dianggap memusuhinya. Maka seringkali terjadi pembunuhan yang aneh dan keji di malam hari terhadap musuh, Sem Taihou, pembunuhan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Hal ini selain menggegerkan kota raja, juga menggegerkan dunia Kangou dan nama Sem Taihou sebentar saja disebut-sebut dan terkenal di antara orang-orang Kangou sebagai seorang yang amat berbahaya dan ditakuti. Kegawatan memuncak dan kemerosotan pengaruh kerajaan Cheng terasa paling rendah ketika terjadi pencurian pedang pusaka keramat dari gudang pusaka keraton. Sungguh hal ini merupakan tamparan bagi istana. Gudang pusaka merupakan tempat yang terjaga dengan amat ketat. Namun ada sebatang pedang pusaka yang berada di dalamnya dicuri orang tanpa ada yang mengetahuinya. Peristiwa ini disimpulkan oleh para golongan yang menentang pemerintah sebagai bukti-bukti kelemahan, maka semakin beranilah mereka memperlihatkan sikap menentang. Para pembesar mulai gelisah melihat kelemahan pemerintah. Banyak pembesar setia yang menasihati kaisar untuk mengambil tindakan dan bertangan besi, bukan hanya terhadap pemberontak, akan tetapi juga terhadap keluarga istana sendiri. Namun, kaisar tetap tidak berani sembarangan bertindak terhadap Sem Taihou, maka hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pembesar. Mereka mulai memasang mata mencari-cari orang yang kiranya dapat mereka harapkan untuk dapat menolong kerajaan. Dan orang itu bukan lain hanyalah Pangeran Qianliong. Pangeran ini terkenal sebagai seorang pemuda yang amat bijaksana, pandai dalam ilmu sastra dan seringkali pangeran ini menyamar sebagai rakyat biasa untuk menyelidiki kehidupan rakyat. Mendengarkan keluh kesah mereka,
kritik-kritik dan usul-usul mereka untuk kemudian dia lanjutkan dengan tindakan-tindakan yang tepat untuk merubah keadaan yang memberatkan rakyat jelata. Karena ini, mana Pangeran Qianliong segera terkenal sebagai seorang pangeran muda yang budiman dan juga kalau perlu dapat bertangan besi terhadap pembesar-pembesar yang korup dan menindas rakyat. Sam Tai Ho tidak suka kepada pangeran ini, akan tetapi dia dan kaki tangannya tidak berani sembarangan bertindak terhadapnya, karena selain pangeran ini merupakan pangeran yang mempunyai harapan menggantikan kaisar, juga diam-diam pangeran ini selalu dilindungi oleh tokoh-tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi. Memang luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh besar dan partai-partai persilatan, tokoh-tokoh Kang Ou yang aneh dan berilmu, bekerja sama melakukan penjagaan dan pengamatan siang malam atas diri pangeran ini sehingga kemanapun pangeran ini pergi, selalu pasti ada tokoh-tokoh sakti yang mengawasi dan menjaganya, melindunginya tanpa diketahui oleh si pangeran itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau para pembesar yang setia kini menunjukkan pandang mata mereka kepada Pangeran Qianliong dengan penuh harapan, sungguh pun pangeran itu sendiri tidak memperlihatkan ambisi apa-apa kecuali sebagai seorang pangeran yang selalu bersikap melindungi rakyat yang tertindas. 4-5 tahun telah lewat semenjak terjadi keributan di pegunungan Himalaya karena orang-orang Kang Ou memperebutkan pedang pusaka naga siluman. Dan pada waktu itu, berhubung dengan kelemahan kaisar di kota raja, di bagian barat mulai lagi timbul keributan-keributan, yaitu di negara bagian Tibet yang pernah ditundukkan dan dikuasai oleh pasukan pemerintah Cheng ketika masih berada di bawah pimpinan mendiang Kaisar Kangxi. Ada kabar bahwa mulai berdatangan mata-mata dan berkelompok-kelompok pasukan kecil dari luar Tibet yang memasuki daerah itu, dan kabarnya pasukan-pasukan Tibet kewalahan menghadapi gangguan-gangguan kecil ini. Pasukan-pasukan itu datang dari arah barat dan selatan, dari arah negara Nepal dan mungkin juga dari India. Pada suatu pagi yang cerah, dengan sinar matahari mulai nampak di bagian yang dingin dari dunia itu, yaitu di kaki pegunungan Himalaya yang berada di bagian paling timur dan utara, nampak seorang dara remaja menuruni lereng dengan sikap yang gembira dan lenggang seenaknya. Dara ini bertubuh ramping padat, caranya melangkahkan kaki seperti seekor rusa, demikian ringannya namun di balik pakaiannya yang sederhana itu nampak tubuh yang padat berisi dan mengandung tenaga yang kuat. Wajahnya manis sekali, wajah yang amat cerah, secerah matahari pagi. Sepasang mata dan mulutnya membayangkan kesegaran, sesegar embun yang bergantung pada pucuk-pucuk daun, dan kulitnya yang nampak pada muka, leher dan tangannya mulus halus putih, seputih salju yang masih tersisa di puncak gunung yang nampak dari kejauhan. Dara cantik manis ini baru berusia kurang lebih 16 tahun, seorang dara remaja yang baru menanjak dewasa, bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar. Kedua pipinya yang halus itu kemerahan seperti buah tomat mulai masak, dan bibirnya yang menyungging senyum di kulum itu nampak merah delima dan membayangkan kesegaran tubuh yang sehat. Biarpun pakaiannya terbuat daripada kain kasar saja dan potongannya pun sederhana dan kasar, namun tidak mengurangi kecantikan Dara itu, bahkan kesederhanaan pakaian itu lebih menonjolkan kejelitaannya yang wajar dan asli. Dara itu sama sekali tidak memakai perhiasan, akan tetapi dari jauh dia nampak seperti memakai sebuah gelang emas yang cukup besar, sebesar jari tangannya, gelang emas berbentuk seekor ular yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Akan tetapi, kalau didekati, orang akan melihat bahwa gelang emas itu bergerak-gerak, dari mulut ular itu keluar lidah hitam menjilat-jilat keluar masuk dan baru orang akan tahu bahwa gelang itu adalah seekor ular asli, seekor ular hidup. Dan memang sesungguhnya lah. Ular itu seekor ular hidup yang memiliki sisik indah sekali, kuning keemasan, dengan mata kecil merah dan lidah yang hitam. Melihat seorang dara remaja dengan pakaian biasa yang tipis, bukan pakaian bulu yang melindungi tubuh dari dingin, melakukan perjalanan seorang diri seenaknya saja menuruni lereng pegunungan Himalaya yang terkenal dingin sekali itu, sungguh sudah merupakan hal yang aneh. Apalagi melihat gelang ular emas hidup itu. Melihat dua hal ini saja, mudah diduga bahwa di balik kelembutan seorang dara remaja yang cantik manis ini tentu terdapat kekuatan yang hebat, membayangkan seorang dara perkasa yang tidak jarang muncul di dunia Kang Ou pada waktu itu. Dugaan ini memang tidak keliru karena dara ini bukan lain adalah Bu Cisian. Seperti kita ketahui, Bu Cisian adalah seorang dara yang sejak muda sekali telah mengalami hal-hal yang amat hebat,
yaitu ketika kita mula-mula melihat dia bersama mendiang kakeknya, yang sebetulnya adalah seorang tokoh besar selatan bernama Kyubue Shin Eng Butaikun, melakukan perjalanan di pegunungan Himalaya dan mengalami banyak hal-hal yang hebat. Akan tetapi, Bu Cisian yang pada pagi hari yang cerah itu menuruni lereng bukit sama sekali tidak dapat disamakan dengan Dara cilik yang kita kenal 4 tahun yang lalu itu. Biarpun pada waktu itu Cisian telah merupakan seorang gadis cilik yang penuh keberanian dan memiliki dasar-dasar ilmu silat, akan tetapi dibandingkan dengan sekarang, keadaannya sudah jauh lebih hebat. Sekarang dia merupakan seorang dara remaja yang berilmu tinggi setelah digembleng secara hebat dan tekun sekali oleh gurunya, yaitu Sitian Choaong Nilagangga. Seperti kita ketahui, dara ini terpisah dari pendekar suling emas Kam Hong dan setelah ditolong oleh Sitian Choaong, akhirnya dia menjadi murid kakek sakti perantau dari Nepal ini dan dibawa ke sebuah puncak bukit yang sunyi di mana dia menggembleng muridnya dengan berbagai ilmu silat yang aneh-aneh. Di antaranya juga mengajarkan ilmu menaklukkan ular-ular kepada muridnya itu. Cisian yang memang suka sekali akan ilmu silat, belajar dengan tekun sekali setiap hari, sungguh pun dia merasa amat kesepian di tempat sunyi itu dan hatinya selalu terkenang kepada Kam Hong dan kepada ayah bundanya yang sedang dicarinya. Setelah belajar siang malam selama 4 tahun dan merasa bahwa dia telah memiliki ilmu yang cukup untuk dapat diandalkan dalam mencari Kam Hong atau ayah bundanya sendirian saja, Cisian lalu menyatakan kepada gurunya bahwa dia ingin pergi turun gunung untuk mencari Kam Hong dan mencari ayah bundanya. Cisian, engkau baru saja belajar 4 tahun, dan sungguh pun hampir semua ilmuku telah kuajarkan kepadamu, akan tetapi engkau harus melatih dan mematangkan lagi selama setahun. Aku telah berjanji kepada Cui Beng Xianli untuk mempertandingkan murid kami, yaitu engkau melawan muridnya. Maka engkau harus menanti setahun lagi. Suhu, yang berjanji adalah Suhu, dan aku bukanlah seekor ayam aduan. Mengapa selalu Suhu membuat janji-janji aneh seperti anak-anak itu? Jangan layani dia. Aku harus turun gunung untuk mencari paman Kam Hong atau ayah bundaku, dan kurasa dengan kepandaian yang kupelajari dari Suhu ini sudah cukup untuk bekal perjalananku mencari mereka. Muridku, di dunia ini aku hanya mempunyai engkau seorang. Kalau bukan engkau yang menjaga namaku, habis siapa lagi? Kalau setahun kemudian engkau tidak mau menandingi murid Cui Beng Xianli, bukankah nama Sitian Choaong akan menjadi bahan ejekan para penghuni lembah suling emas dan kemudian menjadi bahan tertawaan seluruh dunia Kang O? Cisian menarik napas panjang. Kukira Suhu sudah tidak butuh apa-apa, ternyata masih membutuhkan nama besar. Begini saja, Suhu. Waktu berlatih yang setahun ini akan dapat kulakukan dalam perjalanan mencari orang tuaku. Dan perjanjian antara Suhu dan Cui Beng Xianli itu hanya perjanjian untuk mempertandingkan murid Suhu dan muridnya, akan tetapi bukan janji bahwa aku akan datang mencari muridnya. Jadi, perjanjian itu berlaku juga untuk dia, dan muridnya lah yang harus pergi mencari aku. Nah, kalau sewaktu-waktu dia datang, Suhu katakan saja bahwa aku menanti-nantinya dan dia boleh mencariku sampai dapat. Menghadapi kebandelan Cisian, Sitian Choaong tak berdaya, apalagi memang dia amat sayang kepada muridnya itu dan maklum betapa tersiksanya dara remaja seperti Cisian untuk hidup terasing di tempat seperti itu bersama dia. Anak itu dapat bertahan hidup seperti pertapa kesepian di tempat itu selama 4 tahun sudah merupakan hal yang amat mengagumkan, dan dia pun tahu bahwa dasar ilmu kepandaian Cisian sudah lebih dari cukup untuk dipakai menjaga diri, maka akhirnya dia pun tidak menahan lebih lanjut dan memperbolehkan dara itu turun gunung. Demikianlah, pada pagi hari itu, dengan wajah yang cerah dan semangat yang bernyala-nyala, Cisian menuruni bukit dan tentu saja dia merasa seolah-olah seperti seekor burung yang baru saja terlepas dari sangkar di mana dia tekun mempelajari ilmu selama 4 tahun dan di mana dia seringkali menahan-nahan rasa rindunya akan dunia luar. Kini dia merasa bebas. Dan kegembiraan mendebarkan jantungnya kalau dia teringat akan kemungkinan bertemu dengan Kam Hong. Baru sekarang dia merasa betapa rindunya dia kepada pendekar itu. Dan dia pun harus mencari Toat Beng Huitu Lau Sek, yaitu Lau Piausu untuk menanyakan di mana dia akan dapat mencari ayah bundanya, karena dia tahu bahwa Piausu itulah yang telah menerima pesan terakhir dari mendiang kongkongnya tentang tempat ayah bundanya. Dan kalau dia sudah tahu tempat itu, dia akan mencari ayah bundanya sampai dapat. Apalagi kalau dia dapat bertemu dengan Kam Hong dan minta bantuan pendekar itu, dia yakin pasti akan berhasil menemukan ayah bundanya. Dengan bayangan-bayangan ini dalam benaknya, Cisian menuruni bukit dengan hati riang dan penuh harapan.
Akan tetapi, setelah belasan hari dia mencari-cari di sekitar tempat di mana dia terpisah dari Kam Hong, dia tidak dapat menemukan pendekar itu. Bahkan tempat di mana dia dan Kam Hong terasing ketika terjadi longsor itu, kini telah berubah pula dan tiada jejak Kam Hong di situ. Dia mulai menyusuri jalan di mana dia dan Kam Hong melalui ketika mereka berdua meninggalkan Lagat. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencari Lau Piausu ke kota Lagat. Betapa kagetnya ketika dia tiba di daerah Lagat, dia melihat banyak orang berbondong-bondong mengungsi dan meninggalkan daerah itu. Dari para pengungsi ini tahulah Cisian bahwa Lagat, kota yang berada di perbatasan antara Tibet, Nepal dan India itu, yang menjadi tempat pemberhentian para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjalanan dari atau ke tempat-tempat tersebut, kini telah diduduki oleh pasukan-pasukan asing yang menyerbu dari selatan. Itu adalah pasukan-pasukan yang amat kuat dari Nepal. Pasukan itu bentrok dan bertempur dengan pasukan Tibet, memperebutkan daerah Lagat dan akhirnya pasukan Tibet dipukul mundur dan Lagat pun diduduki oleh pasukan Nepal yang memang bermaksud untuk terus menyerbu ke utara dan timur, tentu saja hendak menundukkan Tibet untuk terus menggempur Tiongkok. Menurut cerita para pengungsi, berkali-kali pihak tentara Tibet kena digempur dan menderita kekalahan, mundur dan dikejar musuh memasuki daerah Tibet. Ketika Cisian mendengar betapa banyak orang-orang Tibet dan orang dari pedalaman telah ditawan oleh pasukan Nepal, apalagi mendengar keterangan bahwa Lau Piausu yang dicari-carinya itu mungkin saja ikut tertawan, dia lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Lagat. Semua pengungsi memberi nasihat agar dia jangan mendekati Lagat, apalagi seorang wanita muda cantik seperti dia. Namun, tentu saja Cisian tidak mempedulikan semua peringatan ini dan dengan cepat dia melakukan perjalanan menuju ke kota yang sudah diduduki musuh itu. Setelah tiba dekat Lagat, dia bertemu dengan serombongan pengungsi lagi yang membawa berita terakhir dari kota Lagat. Dari mereka ini, dia mendengar berita yang lebih hangat, berita terakhir tentang apa yang terjadi di daerah itu. Kiranya, menurut penuturan para pengungsi ini yang terdiri dari orang-orang lelaki yang nampaknya kuat karena mereka adalah para pemuda Lagat yang tadinya ikut pula mempertahankan kampung halaman mereka dari penyerbu asing, pada waktu itu kedudukan pasukan Nepal semakin kuat dengan datangnya bala bantuan lagi dari Nepal. Pasukan itu bahkan telah berhasil menggagalkan bantuan pasukan kerajaan Cheng yang kini telah terperangkap, terkepung di lembah sebelah timur Lagat. Ketika mendengar akan penyerbuan pasukan Nepal ke daerah Tibet, Kaisar Kerajaan Cheng cepat mengirim pasukan yang terdiri dari 5.000 orang, untuk membantu pasukan Tibet yang menjadi negara taklukan Kerajaan Cheng, dan untuk mengusir pasukan Nepal itu. Akan tetapi, sungguh di luar perhitungan pemerintah Cheng bahwa sekali ini Nepal bersungguh-sungguh dalam serbuan mereka itu sehingga belum juga pasukan itu berhasil menyerbu untuk merampas kembali Lagat, mereka telah terkepung ketika mereka sedang beristirahat di lembah gunung. Pihak musuh yang mengepung berjumlah 3-4 kali lebih banyak, maka pasukan Cheng itu tidak berhasil membobolkan kepungan dari hanya mampu bertahan saja. Berkali-kali pasukan Nepal yang mengurung itu menyerbu ke atas hendak menghancurkan musuh, akan tetapi ternyata dalam waktu singkat, komandan pasukan yang pandai dari barisan Cheng telah dapat menyusun benteng pertahanan yang kokoh kuat. Oleh karena itu, kini pasukan Nepal hanya mengurung ketat, hendak membiarkan pihak musuh mati kelaparan. Sudah setengah bulan pasukan yang terjebak itu dikepung, dan karena pihak Nepal maklum bahwa sewaktu-waktu dapat datang bala bantuan dari kerajaan Cheng, maka penjagaan di sekitar daerah itu dilakukan dengan amat ketat. Setiap orang yang lewat di daerah itu tentu digeledah dan diperiksa, kalau-kalau ada terselip mata-mata dari pihak musuh. Di mana-mana terdapat tentara Nepal dan seperti biasa yang terjadi dalam setiap huru-hara, dalam setiap peperangan, maka di daerah pegunungan itu pun terjadi pula hal-hal yang mengerikan setiap hari. Perampokan, perkosaan, pembunuhan, terjadi setiap saat. Manusia kehilangan peri kemanusiaannya. Yang nampak hanyalah angkara murka dan di mana-mana manusia dicekam rasa takut yang hebat. Biarpun dia masih belum dewasa benar, baru berusia hampir 17 tahun, namun Cisian adalah seorang anak yang tergembleng oleh keadaan dan memang pada dasarnya dia cerdik. Dia mengenal bahaya, maka dia pun mengambil jalan-jalan melalui hutan-hutan. Dia sudah mengenal daerah ini karena ketika dia berada di Lagat beberapa tahun yang lalu, dia sering pergi berburu ke hutan-hutan. Oleh karena itu, dalam penyelidikannya untuk memasuki Lagat dan mencari Lau Piausu, dia pun menyelinap-nyelinap di antara pohon-pohon di hutan dan tidak berani sembarangan memperlihatkan dirinya kepada pasukan Nepal yang berjaga di mana-mana.
Ketika dia mencoba menyelidiki keadaan pasukan pemerintah Cheng yang terkurung di lembah gunung kecil itu, dia terkejut bukan main. Gunung kecil atau bukit di mana pasukan itu terkurung telah dikelilingi pasukan Nepal yang bersembunyi dan yang telah mempersiapkan segala macam jebakan dan barisan pendam dengan anak panah selalu siap di tangan. Pendeknya, kalau pasukan di lembah itu berani mencoba untuk membobolkan kurungan itu, mereka pasti akan dihancurkan. Diam-diam Cisian mencari akal bagaimana kiranya pasukan itu akan dapat diselamatkan. Dia teringat akan cerita kakeknya tentang kepahlawanan, tentang kegagahan para pendekar zaman dahulu, tentang perbuatan-perbuatan yang menggemparkan karena gagah perkasanya. Ingatan-ingatan itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu guna menolong pasukan yang terkurung, di samping dorongan rasa bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menolong pasukan bangsanya yang terkurung tak berdaya itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang dara remaja seperti dia, seorang diri saja, akan mampu menyelamatkan 5.000 orang tentara yang sudah terkurung tak berdaya itu? Apa dayanya menghadapi puluhan ribu pasukan Nepal? Pagi itu, Cisian berjalan di dalam hutan sambil termenung. Sudah beberapa hari lamanya dia mencari-cari akal, namun dia tetap tidak dapat menemukan siasat yang baik bagaimana dia akan dapat menolong pasukan pemerintah yang terkurung musuh itu. Hatinya menjadi kesal dan dia yang makin merindukan Kam Hong karena dia percaya bahwa kalau Kam Hong berada di sampingnya, tentu pendekar itu akan dapat mencari siasat untuk menolong pasukan yang terkepung rapat itu. Tiba-tiba darah itu berkelebat lenyap dan dia sudah menyelinap ke belakang sebatang pohon besar. Gerakannya memang cepat bukan main seolah-olah dia pandai menghilang saja. Dia mendengar suara ringkik kuda disusul suara kaki kuda dan suara manusia mendatangi dari depan. Tak lama kemudian nampaklah rombongan orang berkuda itu. Yang paling depan adalah seorang gadis yang cantik, usianya tentu hanya lebih 1-2 tahun dibandingkan dengan dia. Seorang gadis yang berbentuk tubuh ramping agak kecil, wajahnya bulat telur dan cantik manis, terutama dagunya yang runcing. Melihat pakaiannya, gadis ini adalah seorang Han, akan tetapi 2 losin tentara yang mengawalnya itu jelas bukanlah tentara kerajaan, melainkan tentara Nepal. Cisian bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri, akan tetapi diam-diam dia merasa heran sekali mengapa ada seorang gadis bangsanya yang kini dikawal oleh pasukan Nepal. Kini kuda yang ditunggangi gadis cantik itu, yang berbulu hitam dan bertubuh tinggi besar, seekor kuda yang amat baik, telah tiba di dekat pohon di belakang mana Cisian bersembunyi. Kuda hitam itu tiba-tiba meringkik mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, mendengus-dengus ke arah pohon besar itu. Jelas bahwa kuda itu bukan kuda sembarangan, dan agaknya seekor kuda yang amat terlatih, seperti seekor anjing yang cerdik, begitu mencium bau seorang asing lalu memperingatkan majikannya. Dan gadis cantik itu agaknya pun tahu akan ulah kudanya itu, dapat menduga bahwa di belakang pohon tentu ada seorang asing atau ada seekor binatang berbahaya. Keluarlah, bentaknya dan begitu tangan kirinya bergerak, sebatang piau kecil yang memakai ronce merah di gagangnya meluncur ke arah belakang batang pohon itu. Cisian terkejut bukan main. Kehadirannya telah dilihat orang, maka dia pun cepat mengelak dari ancaman pisau dan dengan tenang dia lalu keluar dari balik pohon itu sambil memandang dengan sinar mata marah namun penuh ketabahan. Orang kejam, dia membentak sambil menatap wajah gadis cantik itu. Apa salahku maka kau datang-datang menyerangku dengan senjata rahasiamu? Gadis cantik itu tercengang keheranan. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa yang mengejutkan kudanya adalah seorang dara remaja yang cantik jelita. Juga 2 losin pengawalnya semua mengeluarkan seruan kaget dan heran. Mana mungkin ada seorang dara seperti itu berkeliaran di daerah ini tanpa pernah dapat nampak oleh penjaga? Kini semua mata memandang Cisian dengan penuh kecurigaan. Sudah tersiar berita di kalangan para tentara Nepal bahwa kerajaan Cheng mengirim seorang penyelidik yang sakti dari kota raja menuju ke tempat itu, tentu saja dalam usaha untuk menolong pasukan kerajaan yang terkepung itu. Maka, setiap orang asing dicurigai, apalagi orang-orang Han. Biarpun Cisian hanya merupakan seorang dara remaja, namun mereka semua tahu bahwa wanita-wanita Han, biarpun masih muda, tak boleh dipandang ringan karena di antara mereka banyak yang merupakan seorang ahli silat yang amat lihai. Gadis cantik itu sendiri adalah seorang wanita yang agaknya berkepandaian tinggi, hal ini terbukti dari sambitannya dengan pisau kecil tadi. Kini gadis itu pun memandang dengan penuh curiga kepada Cisian, walaupun mulutnya sekarang tersenyum dan dia menjawab. Salahmu sendiri.
Orang baik-baik tidak bersembunyi-sembunyi seperti seorang pencuri, dan kudaku ini selalu marah kalau melihat orang yang memiliki niat buruk di dalam hatinya. Kemudian dia menggerakkan cambuk kudanya ke atas sehingga terdengar suara ledakan nyaring, lalu melanjutkan. Engkau tentu seorang mata-mata, karena engkau berniat buruk maka engkau merasa takut dan bersembunyi. Siapa takut? Apa yang perlu ditakuti? Cician mengejek. Aku tidak takut, dan aku bersembunyi hanya karena enggan bertemu dengan pasukan yang kabarnya merupakan orang-orang jahat yang suka merampok, memperkosa, dan membunuh. Gadis cantik itu mengerutkan alisnya dan memandang marah. Siapa bilang pasukan kami begitu jahat? Cician tersenyum pahit. Masih pura-pura bertanya lagi. Apakah matamu buta? Apakah telingamu tuli sehingga engkau tidak melihat atau mendengar ratap tangis rakyat di sini? Jangan pura-pura bodoh. Wajah yang cantik itu berubah marah. Bocah bermulut lancang. Dalam setiap peperangan tentu saja jatuh korban, itu sudah jamak. Akan tetapi jangan mengira bahwa kami membiarkan pasukan melakukan kejahatan, apalagi perkosaan. Soal menyita barang musuh, atau membunuh musuh, sudah wajar. Wajar kalau yang disita itu barang musuh dan kalau yang dibunuh nyawa musuh, sesama tentara. Akan tetapi kalau rakyat yang tidak tahu apa-apa yang diganggu, dirampok, dibunuh, wanita-wanita diperkosa, lalu apa bedanya tentaramu dengan orang-orang biadab? Bocah sombong bermulut besar. Gadis itu memaki dengan marah sekali. Kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu di sini? Mengapa tidak? Apa kau kira aku takut menghadapi beberapa gelintir anjing-anjing pengawalmu ini? Para pengawal sudah marah sekali mendengar ini dan mereka sudah gatal-gatal tangan akan tetapi mereka tidak berani bergerak sebelum menerima perintah dan agaknya mereka itu tidak berani mendahului gadis cantik yang mereka kawal itu. Agaknya engkau memiliki sedikit kepandaian juga maka berani bersikap lancang. Beranikah engkau melawanku? Kau? Cician sengaja mengejek dan memandang rendah. Biar ada 10 orang seperti engkau aku tidak akan mundur selangkah pun. Diam-diam gadis itu di samping kemarahannya, juga kagum menyaksikan sikap Cician yang sedemikian tabahnya. Dia meloncat turun dari atas kudanya, diturut oleh semua pengawalnya yang menambatkan kuda-kuda itu pada batang pohon lalu mereka membentuk sebuah lingkaran panjang, mengelilinginya dan agaknya para pasukan itu gembira dapat menyaksikan 2 orang gadis cantik yang hendak mengadu ilmu itu. Cician mengikuti gerak-gerik mereka itu dengan sikap gagah dan tenang. Kemudian, gadis cantik itu menghampirinya di tengah-tengah lingkaran. Sing! Gadis cantik itu sudah mencabut sebatang pedang dari pinggangnya dan sambil melintangkan pedang di dada, dia berkata, Nah, kau keluarkanlah senjatamu. Akan tetapi Cician memang tak pernah memegang senjata, bahkan. Gelang, ular hidup tadi pun telah dilepaskannya dan dibiarkannya merayap pergi ketika dia keluar dari tempat sembunyinya. Dia tersenyum dan memandang calon lawannya itu. Aku tidak pernah membawa senjata. Akan tetapi jangan dikira aku takut kalau engkau membawa pisau dapur itu. Mendengar ejekan ini, tentu saja gadis itu menjadi marah. Dan menyarungkan kembali pedangnya, melepaskan tali ikatan sarung pedang dan melemparkan pedang dengan sarungnya kepada seorang pengawal. Lihat, aku telah melepaskan pedangku, kita sama-sama tidak bersenjata. Nah, kau sambutlah seranganku ini, tiba-tiba gadis cantik itu menyerang dengan pukulan yang amat cepat. Diam-diam Cician terkejut melihat betapa cepatnya gadis ini bergerak dan tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli ginkang yang berkepandaian cukup tinggi. Di samping itu juga sikap gadis itu yang menyingkirkan pedangnya membuat dia senang dan berkuranglah kebenciannya. Gadis ini betapapun juga telah membuktikan kegagahannya dan tidak mau menghadapi lawan bertangan kosong dengan pedang di tangan. Maka dia pun cepat mengelak dan membalas. Terjadilah perkelahian yang seru antara 2 orang dara yang sama cantiknya ini, ditonton oleh para pengawal yang merasa yakin bahwa nona mereka akan menang karena mereka tahu bahwa nona mereka itu memiliki kepandaian yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka sendiri. Akan tetapi, apa yang terjadi sekarang membuat semua pengawal menjadi bengong. Dara remaja itu ternyata bukan hanya dapat mengimbangi nona mereka, bahkan perkelahian itu terjadi amat seru dan cepat. Membuat mata mereka berkunang dan sukar bagi mereka untuk mengikuti gerakan 2 orang dara itu yang seolah-olah menjadi 2 bayangan yang menjadi satu. Dan lebih hebat lagi, kini nona mereka mulai terdesak dan mundur terus sambil mengelak atau menangkis serangan lawan yang bertubi-tubi datangnya itu.
Serbu. Melihat nona mereka terdesak, kepala pasukan segera memberi aba-aba dan 24 orang pengawal itu sudah bergerak memperketat kepungan dan hendak mengeroyok Cisian. Tangan mereka sudah meraba gagang senjata karena mereka itu merasa ragu sendiri apakah mereka harus mengeluarkan senjata kalau hanya mengeroyok seorang dara remaja saja. Di lain pihak, ketika melihat betapa para pengawal itu bergerak maju, Cisian lalu mempercepat gerakannya, tubuhnya mencelat ke samping dan dari samping tangannya menampar ke arah pundak lawannya. Gerakannya itu demikian aneh dan cepatnya sehingga biarpun lawannya dengan cepat pula mengelak, tetap saja pundaknya kena diserempet oleh telapak tangan Cisian. Plak! Tubuh wanita cantik itu terpelanting dan dia tentu terbanting roboh kalau saja dia tidak cepat menggulingkan tubuhnya ke atas tanah. Cisian menggosok-gosok kedua telapak tangannya, lalu dari tenggorokannya keluar suara melengking tinggi yang membuat para pengawal itu tersentak kaget dan tidak ada yang bergerak saking heran dan kagetnya karena tiba-tiba saja ada getaran aneh pada telinga mereka, getaran yang seperti menembus jantung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sejenak keadaan menjadi sunyi sekali dan mendadak terdengar suara hiruk-pikuk ketika kuda-kuda mereka yang ditambat pada batang pohon-pohon itu meringkik dan meronta-ronta, kemudian memberontak dan terlepas dari ikatan lalu melarikan diri dengan panik. Semua pengawal terkejut dan bingung, akan tetapi segera terdengar suara mendesis-desis dan dari 4 penjuru datanglah ratusan ekor ular menuju ke arah Cisian. Kiranya ular-ular inilah yang tadi membuat semua kuda lari ketakutan. Kini ular-ular itu kini telah berkumpul, ratusan ekor banyaknya, besar kecil dengan bermacam-macam warna, di sekeliling kaki Cisian, bahkan seekor ular emas yang kecil kini merayap naik melalui kaki Cisian dan terus ke atas, Cisian memegangnya dan memakai ular emas itu di lengan tangan kirinya seperti gelang. Ular itu melingkar di situ, persis sebuah gelang emas yang berkilauan. Setelah itu, Cisian menggerakkan bibirnya, dan terdengarlah suara melengking lain dan kini ular-ular itu bergerak menyerang ke arah para pengawal. Gegerlah para pengawal itu diserang oleh ratusan ekor, ular yang sebagian besar adalah ular-ular beracun. Wanita cantik tadi kini sudah bangkit dan dia pun menjadi terkejut dan jijik bukan main, akan tetapi aneh sekali, tidak ada ular yang merayap ke arahnya. Semua ular merayap ke 24 orang pengawal itu. Terjadilah pemandangan yang lucu dan juga mengerikan. Para pengawal itu ketakutan, dan mereka berusaha untuk menghalau ular-ular itu dengan golok mereka, akan tetapi karena banyaknya ular-ular itu, mereka menjadi ngeri dan bingung. Memang ada beberapa ekor yang mati kena bacokan, akan tetapi hampir semua pengawal telah kena digigit. Bahkan ada seorang pengawal gendut yang roboh karena tubuhnya dililit oleh seekor ular berwarna hitam. Pada saat itu, terdengar suara gaduh dan muncullah seorang wanita cantik yang dikawal oleh sedikitnya 100 orang prajurit. Wanita itu usianya tentu sudah ada 35 tahun, wajahnya cantik, hidungnya mancung dan bentuk tubuhnya masih padat dan ramping. Dari pakaiannya saja mudah diketahui bahwa dia adalah seorang panglima wanita, dengan pakaian panglima yang dilindungi oleh lapisan baja di sana-sini, dengan wajah cantik yang bengis dan sepasang mata yang tajam penuh semangat. Wajah wanita ini pun membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita berbangsa Nepal, namun rambutnya disanggul ke atas seperti model sanggul putri-putri bangsa Manchu. Rombongan ini datang berkuda dan kini dengan gerakan yang amat cekatan wanita itu meloncat turun dari atas kudanya dan dengan alis berkerut dia memandang ke arah 24 orang pengawal yang masih repot menghadapi amukan ular-ular itu, kemudian dia menoleh dan memandang kepada gadis cantik yang masih berdiri dalam keadaan kaget dan ngeri, kemudian menoleh ke arah Cisian dan sepasang matanya seperti mengeluarkan sinar berapi. Wanita itu lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan nampaklah sinar bercahaya keluar dari batu hijau yang dipegangnya itu. Kemudian, dengan tangan kirinya dia menyebar bubuk putih ke arah ular-ular itu dan ular-ular yang tadinya mengamuk itu seketika diam tak bergerak liar lagi, hanya menggeliat-geliat seperti lumpuh. Wanita itu lalu memandang kepada Cisian, kemudian mengangkat tangannya sambil membentak. "Bunuh siluman ular ini!" Para prajurit yang 100 orang banyaknya itu sudah mengeluarkan busur dan anak panah, siap untuk menghujankan anak panah kepada Cisian. "Tahan, ibu!" Tiba-tiba gadis cantik itu berseru dan dia pun meloncat ke dekat Cisian sehingga tentu saja para prajurit tidak berani melepaskan anak panah, takut kalau mengenai putri panglima mereka itu. "Sioklan, siluman ular ini telah mengganggumu dan merobohkan para pengawal, apalagi yang kau lakukan ini?" "Tidak, ibu.
Akulah yang mula-mula membuat dia terpaksa melawan. Kami berjumpa di sini dan aku menantangnya berkelahi. Aku hampir kalah dan para pengawalku, tanpa ku perintah, maju hendak mengeroyok, maka dia lalu memanggil ular-ularnya. Bukan salahnya, ibu, maka harap kau suka ampunkan dia. Panglima wanita yang gagah perkasa itu mengerutkan alisnya, kelihatan meragu sejenak, akan tetapi setelah lama beradu pandang mata dengan puterinya, agaknya karena sayangnya kepada puterinya, dia mengalah. Baiklah, akan tetapi kalau dia kelak memperlihatkan sikap tidak semestinya, aku akan membunuhnya. Gadis yang bernama Sioklan itu kelihatan girang sekali. Dia memegang tangan Cisian sambil tersenyum dan berbisik. Lekas kau haturkan terima kasih kepada ibuku, dan dia mengguncang tangan Cisian. Melihat sikap gadis bekas lawannya ini demikian baik, dan karena melihat terbukanya kesempatan baginya untuk menyelidiki keadaan pasukan Nepal dan mencari Lau Piausu, maka Cisian yang sebetulnya tidak mengenal takut itu lalu mengangguk ke arah panglima itu. Terima kasih, Bibi. Akan tetapi panglima wanita itu bersikap tidak peduli. Siapa namamu? Sioklan berbisik. Istirahat dan tidak dapat menemanimu lebih lama lagi. Namaku Cisian, jawab Cisian tanpa menyebutkan nama keturunannya karena dia tidak ingin membuka atau memperkenalkan nama orang tuanya yang dirahasiakan. Cisian, lekas kau usir ular-ularmu itu. Sioklan berkata, nadanya penuh permintaan. Cisian memandang ke arah ular-ular itu. Dia tahu bahwa wanita perkasa itu tadi telah menyebar garam yang membuat ular-ularnya menjadi jinak dan lumpuh, juga amat menderita. Maka dia lalu mengeluarkan sapu tangannya, dan beberapa kali dia mengebut ke arah ular-ular itu dengan pengerahan sinkang. Bubuk putih yang mengenai tubuh ular dan yang tersebar di sekeliling ular itu terkena kebutan sapu tangannya lalu beterbangan kemana-mana. Melihat ini, panglima wanita itu nampak terkejut sekali, akan tetapi dia hanya mengerutkan alis dan tidak berkata apa-apa, sungguh pun dia tahu bahwa darah penakluk ular itu sungguh-sungguh amat lihai ilmu kepandaiannya. Ular-ular itu tidak menderita lagi setelah semua bubuk putih diterbangkan bersih dari tempat itu, dan begitu Cisian mengeluarkan suara melengking halus, ular-ular itu lalu bergerak pergi dari tempat itu, meninggalkan beberapa ekor ular yang telah mati dalam pertempuran tadi, seperti sekumpulan pasukan pulang dari medan perang meninggalkan mayat kawan-kawan mereka. Terima kasih, Cisian, kau baik sekali. Sekarang kau obatilah pengawal-pengawalku yang luka oleh gigitan ular-ular berbisa itu, kata pula Sioklan. Cisian memandang ke arah 24 orang pengawal yang mengerang-erang kesakitan itu dan dia pun mengangguk, lalu menghampiri. Tidak perlu, aku bisa mengobati mereka. Tiba-tiba wanita perkasa itu berkata, nada suaranya tidak senang. Sioklan, apa sih sukarnya menolong mereka? Kau pergunakan batu bintang hijau ini untuk menyedot racun dari tubuh mereka, kata sang ibu dan tangannya bergerak. Batu berkilauan itu melayang ke arah Sioklan yang menyambut dan menerimanya dengan cekatan sekali, menggunakan tangan kanannya. Dia menoleh kepada Cisian sambil tersenyum. Adik Cisian, kau lihatlah betapa lihainya ibuku. Dan dia pun menghampiri para pengawal itu, menempelkan sebentar batu hijau itu pada luka dan sungguh menakjubkan sekali, dalam waktu beberapa detik saja semua racun telah disedot oleh batu bintang hijau itu dan mereka semua tertolong. Hanya menderita luka kecil bekas gigitan yang tentu saja tidak ada artinya lagi karena racunnya telah lenyap. Tentu saja Cisian memandang dengan kagum dan diam-diam dia juga heran atas kelihayan wanita yang menjadi ibu Sioklan itu. Ketika mengembalikan batu hijau itu kepada ibunya, Sioklan berkata, suaranya mengandung kemanjaan. Ibu, aku suka bersahabat dengan adik Cisian yang lihai ini, aku akan mengajaknya menjadi tamu di tempat tinggal kita. Boleh bukan? Panglima itu mengerutkan alisnya, lalu mengerling ke arah Cisian sambil berkata singkat. Sesukamulah, akan tetapi jangan suruh dia main-main dengan ular lagi, aku tidak akan mau mengampuninya lain kali. Setelah berkata demikian, dengan cekatan sekali walaupun dia berpakaian perang, wanita itu meloncat ke atas punggung kudanya dan memberi tanda kepada pasukannya untuk pergi dari situ. Sioklan tersenyum memandang kepada Cisian. Ibuku hebat, bukan? Cisian mengangguk, bukan hanya untuk menyenangkan hati sahabat barunya ini, melainkan sesungguhnya dia pun menganggap wanita tadi hebat. Dan dia merasa suka kepada Sioklan, karena dia melihat hal-hal yang baik pada diri gadis ini. Pertama, Sioklan tidak mau melawannya yang bertangan kosong dengan senjata,
Hal ini sudah membuktikan kegagahannya, dan kedua, Siok Lan malah mintakan ampun baginya kepada ibunya, yang tentu saja bermaksud menyelamatkannya dari bahaya maut, sungguh pun dia sendiri tadi sama sekali tidak takut menghadapi ancaman hujan anak panah. Dan hal itu saja sudah membuat Siok Lan patut menjadi sahabatnya, di samping keuntungan baginya untuk memasuki lagat dan mencari Lau Piausu. Setelah menyuruh para pengawalnya mengumpulkan kembali kuda yang tadi melarikan diri karena takut ular, Siok Lan lalu mengajak Cisian berkuda menuju ke lagat. Dia memberi seekor kuda kepada Cisian dan mengajak darah itu mendahului para pengawal menuju ke lagat, karena pengawal-pengawalnya selain masih luka dan kaget juga terpaksa mereka boncengan karena tidak semua kuda dapat mereka kumpulkan kembali. Hal ini saja sudah menimbulkan rasa suka dalam hati Cisian. Sudah jelas bahwa Siok Lan merupakan bekas lawan yang tidak mampu menandinginya, dan kalau dia menghendaki, tentu dengan mudah dia dapat mencelakakan Putri Panglima itu, apalagi kalau melakukan perjalanan berdua. Akan tetapi Siok Lan mengajak dia melakukan perjalanan bersama, berdua saja. Hal ini menunjukkan betapa Siok Lan sudah percaya sepenuhnya kepadanya. Ketika mereka tiba di pintu gerbang kota Lagat tentu saja Cisian dapat memasuki kota itu dengan mudah, bahkan ketika dia dan Siok Lan lewat berkuda, para penjaga cepat memberi hormat yang tentu saja ditujukan kepada Putri Panglima itu. Siok Lan membawa sahabat barunya itu ke dalam gedung besar yang tadinya menjadi tempat tinggal kepala daerah Lagat. Kini, setelah pasukan Nepal menguasai Lagat, kota itu menjadi semacam benteng dan gedung itu dipakai oleh Panglima Bala Tentara Nepal yang melakukan penyerbuan ke daerah Tibet, yaitu Panglima wanita yang kebetulan bertemu dengan Cisian itu, ialah ibu dari gadis cantik bersama Siok Lan. Setelah tinggal di dalam gedung di kota Lagat itu sebagai tamu dan sahabat Siok Lan, kemudian mereka berdua bercakap-cakap panjang lebar, barulah Cisian mengerti mengapa Siok Lan suka kepadanya dan bersahabat dengannya. Kiranya Siok Lan adalah seorang gadis peranakan, ibunya seorang putri Nepal sedangkan ayahnya seorang berbangsahan yang menurut Siok Lan adalah seorang pendekar besar yang tak pernah dilihatnya dan juga ibunya tidak pernah menyebut siapa nama pendekar itu. Aku hanya diberi nama bangsamu di samping nama Nepal, yaitu Siok Lan, dan aku sendiri tidak tahu siapa nama Shi, nama keturunan, ayah kandungku itu, kata gadis itu dengan nada kesal. Ibu amat keras hati dan tidak pernah mau bercerita tentang ayah kandungku. Bahkan ketika ayah tiriku masih hidup, dia pun tidak pernah mau bercerita tentang ayahku yang sebenarnya. Ayah tirimu? Cisian bertanya, heran dan juga tertarik. Siok Lan memegang tangan Cisian dan menarik napas panjang. Ibu melarang aku bercerita tentang ini, dan aku pun tidak pernah bicara kepada orang lain tentang riwayat kami ini. Akan tetapi aku suka kepadamu dan kau kuanggap adik sendiri, Cisian. Dengarlah, ibuku adalah seorang wanita perkasa, akan tetapi bukan bangsawan, melainkan putri seorang pendeta yang sejak kecil mempelajari ilmu-ilmu silat. Ibu menikah dengan seorang pangeran Nepal, dan karena ibu pandai ilmu perang, maka dia lalu menduduki pangkat dalam kemiliteran. Ketika aku terlahir dan sudah agak besar, aku hanya tahu bahwa ibu adalah istri pangeran Nepal. Akan tetapi aku sejak kecil memakai pakaian anak bangsahan. Kemudian ibu mengatakan bahwa pangeran yang menjadi suaminya itu adalah ayah tiriku, sedangkan ayah kandungku adalah seorang pendekar Han. Hanya itulah. Ibu tidak mengatakan siapa pendekar itu dan apakah dia masih hidup. Siok Lan tampak berduka, kemudian melanjutkan. Karena wajahku adalah wajah wanita Han, juga kulitku, maka aku merasa terasing dan tidak mempunyai teman. Aku tekun belajar ilmu silat dari ibu, akan tetapi aku tidak pernah hidup bahagia di kalangan istana Nepal. Ada bisik-bisik bahwa aku adalah anak haram, bahwa aku adalah berdarah bangsa lain dan sebagainya. Maka, ketika ibu memimpin tentara menyerbu Tibet, aku ikut. Dan aku pun ikut bertempur. Dan di sini aku bertemu dengan engkau, betapa menyenangkan hati. Cisian yang kini mengerti mengapa gadis itu suka bersahabat dengan dia, yang dianggap merupakan orang sebangsa, dan pula juga sama-sama suka ilmu silat, bahkan Putri Panglima itu agaknya kagum akan ilmu silatnya yang lebih tinggi, lalu bertanya sambil lalu. Akan tetapi mengapa tentara Nepal menyerbu ke sini? Dan dengan hati-hati ditambahnya. Dan mengapa pula pasukan kerajaan Cheng kabarnya dikurung di lembah? Sepasang mata itu nampak bercahaya penuh semangat, seperti mata ibunya yang menjadi panglima itu. Tentu saja.
Sejak dahulu Tibet memiliki hubungan batin yang erat dengan Nepal, dan boleh dibilang Tibet merupakan daerah yang tunduk kepada Nepal. Akan tetapi semenjak Tibet diduduki dan ditaklukkan oleh kerajaan Cheng di timur, sikap Tibet tidak bersahabat, bahkan sering memusuhi Nepal. Kedudukan Nepal agak kacau oleh seorang koksu yang ternyata seorang jahat yang hendak memberontak, maka selama itu kami diam saja. Kini, setelah kami dapat menghimpun kekuatan, di bawah pimpinan ibuku kami menyerbu untuk menghajar orang-orang Tibet. Tahu-tahu pasukan kerajaan Manchu di negerimu itu mencampuri, tentu saja kami tidak tinggal diam. Mendengar ini, Sisian yang tidak ingin mencampuri urusan perang, juga yang tidak tahu apa-apa tentang politik, diam saja. Bahkan dia berpura-pura menaruh simpati karena dia ingin memperoleh kepercayaan agar dia mendapat kesempatan menyelidiki dan mencari Lau Piausu, satu-satunya orang yang agaknya dapat menunjukkan di mana adanya ayah kandungnya. Kota Lagat memang sudah mulai ramai dan biasa kembali setelah kini perang tidak lagi terjadi di daerah itu. Pasukan Tibet telah didesak mundur terus sampai jauh masuk ke daerah Tibet sendiri, sedangkan pasukan yang tidak berapa kuat itu masih menanti-nanti bantuan dari timur, dari kerajaan Cheng. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.